Salah. Tidak salah. Salah. Tidak salah. Nggak usah dijawab aja. Itu ada dijawab. Dijawab aja, boleh. Boleh. Biar gampang. Biar gampang. Bukan. Ke Saya nggak Bendung. bilang begitu yang menurut Anda ya. Ke Bendung. Saya nggak Ke bilang. Bendung. Saya nggak bilang begitu. Diam. Makanya aku bilang ini saling bersinergi. Ini yo. Makanya saya. Kenapa dua-duanya jadi ngomong kasar? Papa juga dong. Selamat para warga-warga plus 26, berjumpa dengan saya Kadif Solusi pada hari ini karena memang setelah sekian lama kita mencari-cari untuk Kadif Solusi tidak ketemu-ketemu. Memang agak susah menemukannya ya. Ya, agak susah menemukannya. Jadi bagaimanapun saya tetap harus bertanggung jawab pada negara plus 26 ini atas berbagai macam masalah yang timbul di plus 26 ini ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan buat warga-warga plus 26 semuanya, kita mulai detik ini akan membahas juga mengenai hal-hal yang sedang ramai, yang sedang diperbincangkan di negara plus 26, yang jalan keluarnya mungkin agak sulit ditemukan, makanya dibentuklah sebuah tayangan ini, siapa tahu ini bisa menjadi secercah solusi untuk permasalahan warga-warga plus 26. Telah hadir di studio plus 26 ini, yang pertama, dari sudut sebelah saya ini merupakan pakar olahraga. Beliau ini dengan Pak Oki Rengga. Maaf, bukan pakar olahraga. Tapi? Saya pakar drakor. Saya lagi nonton Queen of Tears. Oh, yang katanya jumlah ratingnya mengalahkan Descendant of the Sun. Betul. Ya, kan? Karena kalau saya lihat memang lebih. Oh, gitu. Menyentuh hati. Nontonnya lebih. Gitu. Tapi masa iya sih, Mas? Apa? Ini kan kita lagi bekerja kok nonton. Oh iya, salah. Saya Kadif dari olahraga. Oh, dari divisi olahraga. Lalu di sebelah saya lagi, di sudut satunya lagi, ini merupakan seorang narasumber. Ya, public enemy. Dalam, kekhususannya dalam bidang apa? Anda ngobrol sama saya? Iya. Oh, oke. Ah, bagus. Touchscreen-nya harus pakai Nggak usah pakai ludah touchscreen-nya. Ya, ini dari bidang apa kalau saya boleh tahu? Oh, saya dari segala macam bidang. Oh, dari segala. Ada bidang. Ya, ada sebidang tanah. Oh, iya. Ada macam-macam bidang. Iya, ya. Dari ini juga ada ya. Apa tuh beasiswa bidang ya? Iya, ada. Iya, Ada iya, dari iya. Mebidang juga. Iya, ada Mebang. Mebidang. Kok Mebidang? Medan Binjai dari Serdang. Dan Bagus. bahkan saya bidang yang buat anak-anak. Iya, iya. Nimang. Bidan. Nimang. Berarti Anda ini staf bidang apa aja gitu ya? Iya. Mirip-mirip ada di negara tetangga ya? bisa, Menteri tapi banyak banget kerjaannya ya? Nggak usah masuk ke situ ya. Nah, kan saya bilang mirip, apa salahnya sih? Saya di channel kalian itu ketua 01 kalian. Ya, jadi saya ini sudah ditemani oleh staf-staf khusus ini semua ya. Ya. Saya begitu banyak tim-tim saya yang staf-staf khusus, anak-anak muda berbakat dengan pikiran yang sangat luar biasa sekali untuk mencerna sebuah masalah. Jadi saya mau ngasih tahu kalau di negara plus 26 ini sekarang sedang ada demam sepak bola. Wah. Gitu ya. Selama ini nggak pernah diurusin ya? Selama ini ya biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa memang setiap ada pertandingan mengenai timnas plus 26 ini pasti animonya oke gitu. Berarti lagi bagus. Lagi bagus, apalagi menang-menang terus. Gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan memang jadi pertanyaan gini. Ini kan rada rencananya timnas plus 26 ini mau didukung sampai ke Olimpiade. Oh. Ada yang begitu. Yang ngedukung siapa nih? Ya masyarakat plus 26. Tapi ada juga yang menghujat para pemain setelah gagal di perebutan tiket menuju ke Olimpiade itu. Mungkin di tiket final kah atau di semifinalnya kah gitu. Dengan alasan berbagai macam alasan gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Bos. Aman ya? Saya lihat tadi Pak. Kejauhan. Saya lihat Pak Kadif kayaknya apakah sudah kembali seperti Kadif yang dulu? Ini penggiringan opini. Ini sudah jelas es teh tawar. Iya, ini kopi ini yang saya curiga. Ini kopi ngacem, Bang.
Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Mengingat track recordnya sekarang lagi mau menuju pernikahan. Iya. Jadi mau gladi resik dan segala macam kan. Enggak dong, ngapain? Saya memang sudah Biarin, jangan disambungin. Biarin. Sudah siap. Oh, sudah siap. Siap tempur. Oh, siap. Nah, sama seperti timnas juga plus 26 itu sudah sangat-sangat siap tempur. Oke. Cuman memang kalau kita lihat memang kan target dari pelatih pun sebenarnya sudah cukup di semifinal. Masuk semifinal itu aja sudah oke, itu udah target kita. Udah oke. Nah, cuman yang terjadi di masyarakat apa yang menyebabkan keadaan seperti ini ketika kalah di final bahkan sampai dihujat gitu. Sampai ya bisa dibilang jadi overrated gitu. Jadi warga kita terlalu berekspektasi tinggi. Dan ini kejadian bukan cuma sekali, udah sering seperti ini kejadian. Mohon maaf, Pak, di negara plus 26 ini IQ rata-rata penduduknya berapa ya? 77. Oh, 77. Kayak Esteller ya. Iya, kayak Esteller, kayak tempat podcastnya Mas ya kan ya, 77. Sport. Ya, kita kan mewakili IQ. Oke. Oh gitu, Mat. Hah? Segitu memang. Enggak. Mewakilin IQ. Ya kan IQ rata-rata negara plus 26 segitu. Enggak, tapi apakah ada yang salah ketika kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi? Tidak salah sebenarnya. Salah. Tidak salah. Salah. Tidak salah. Ekspektasi terlalu tinggi. Kalau berekspektasi doang, oke. Tapi ekspektasi terlalu tinggi, salah. Tapi nggak ada mas. Tim ini tim baru. Tim ini baru bisa mengalahkan Vietnam 2 kali. Kok bisa sudah terlalu tinggi? Itu kan kata Bapak tadi. Batasan tinggimu seberapa? Ya tanya dia bilang terlalu tinggi. Kan saya Tahu yang bilang salah. Tahu yang bilang salah. Batasan tingginya harus juara di kata siapa? Asia U23. Terlalu tinggi. Ya paling tinggi itu dong, juara dong. Paling tinggi? Juara. Juara lah. Itulah kau. Kau selalu menilai sesuatu itu dengan juara. Aku yang mana lagi ini bilang tadi berarti salah. tinggi atau tidaknya dari juara. Menurut siapa? Mohon maaf. Mohon maaf ya di sini. Menggebrak meja, menaikkan intonasi suara itu tidak membuat pendapat Anda jadi benar. Bukan. Tapi ada di negara sebelah yang ketika kalah dia berdebat, dia meninggikan suaranya. Namanya IQ-nya 77. Oh iya. Iya. Teman Mamat itu. Hah? Temannya Mamat. Mungkin. Kita kan nggak tahu di depan layar seolah-olah nggak berteman tapi WhatsAppan. Saya tamam di sini kan. Enggak usah Mamat aja udah Mamat aja. Ini udah jelas plus 26 nih udah jelas. Tapi gimana? Jadi gimana nih? Apakah salah nih kalau berekspektasi terlalu tinggi itu salah. Bentar, tapi kalau berekspektasi saja boleh dong. Boleh. Dan ini nggak harus pro kontra ya. Kalau memang kalian sama-sama setuju silakan aja nggak apa-apa. Iya, berekspektasi jangan terlalu tinggi. Tim ini tuh dilihat sesuai dengan kemampuan targetnya. Misalnya Bapak tadi bilang kalau target dari pelatih itu semifinal. Sudah masuk semifinal. Cukup. Iya, kalau bisa menang alhamdulillah. Ya. Bagus. Kalau bisa sampai final lolos Olimpiade bagus. Tapi kalaupun kalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, karena ya memang targetnya ke situ. Targetnya sudah mencapai. Oke. Ini tim debutan, tolong diingat. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi berekspektasi sama tim baru ini. Ekspektasi tinggi boleh. Terlalu. Ini tetap. Tinggi. Jangan dia terlalu. Coba. Dia yang bilang terlalu, makanya saya bilang salah. Kok goblok? Tenang dong. Tenang. Kok reading dulu aja deh. Reading dulu baru balik lagi. Jangan. Ini kita harus Kenapa? Berekspektasi itu untuk sebuah situasi boleh. Boleh. Terlalu yang nggak boleh. Terlalu yang nggak boleh. Ekspektasi Benar tinggi nih. boleh. Berarti benar dong statement saya. Nah, tapi kau bilang hanya berekspektasi. Kalau tinggi Terlalu tinggi yang nggak boleh kan? tapi tinggi boleh nggak? Tinggi. Ekspektasi tinggi. Sudah ekspektasi. Bentar, berekspektasi tinggi boleh nggak? Nah, misalnya nih ya. Nggak usah dijawab aja. Itu aja dijawab. Dijawab aja, boleh atau gampang. Berekspektasi Ada tinggi. Ada dua sini ya. Tenang. Iya. Ini baru episode 1. Iya. Tenang ya. Oke. Ini belum ada kembalian nih. Beli meja ini. Ya. Ini beli meja 2 juta. Buat lu berdua doang. Karena ada di sayap kiri nih. Iya, sayap Yang kiri. beli Iya, sayap kiri kontribusinya beli ini 40%. Oh, ya, Anda 60 ya? Iya. 2 juta, 60% 2 juta berapa? Cuma 1 juta. Iya, tapi iya ini AC. 200. AC mahal dibeli AC baru. Daikin mereknya bagus. Nggak usah. Nggak usah disebut. Kalau ada orang-orang Daikin dengar, tolonglah. Banyak nih semua. Selama ini kan nggak kelihatan nih kamera AC-nya Iya. kan. Kasih Daikin. Dua lagi. Ya, 2. Yang ini atau setengah pekai, yang ini. Pekai.
TK. Baik gini, balik lagi. Aja. Berekspektasi tinggi boleh atau tidak? Nih, saya jawab ya. Ini udah mulai kayak politisi nih. Boleh atau enggak? Udah tinggal dijawab aja, boleh atau enggak? Begini, biar gampang nih, biar nggak ada debat lagi. Gua pikir IQ ku 77. Makanya Di bawah dong. Di bawah. apa gimana? Misalnya, ekspektasi itu poinnya adalah 2. Oke. Ekspektasi tinggi, poinnya adalah 4. Oke, Ekspektasi terlalu tinggi, poinnya 8. Ya Oke. nggak boleh, kita di poin 8 Oke. ekspektasinya. Oke. Iya kan? Tapi boleh 2. Bolehlah 4. Gitu. Berarti ekspektasi tinggi boleh. Cuman kutanya, Boleh. boleh nggak ekspektasi tinggi? Mas, jangan lempar. Kalau mau lempar yang keras. Ini soalnya nggak keras, nggak sakit. Kan pertanyaannya boleh nggak ekspektasi tinggi? Enggak, Bapak yang bikin kita berdebat. Bapak yang keluarin statement terlalu tinggi. Loh, tadi ya. iya, cuman kan biar kita ini tuh tahu gitu, apa sih ekspektasi orang tuh? Iya. Gitu. Gini. Nah, Buat gimana? buat yang Berlebihan nggak boleh ya? berlebihan tidak boleh. Ya. Berlebihan tidak boleh karena kita harus sadar bahwasannya kemampuan kita itu ya masih segini. Asbak. Ya, itu keras, jangan. Mas, ini bukan lagi rapat organisasi, Oh, Mas. Jadi nggak perlu ada asbak. Nanti Rambo mau bikin remang-remang kuning gitu, hah? Ekspektasi kita itu boleh. Oke. Ekspektasi tinggi boleh. Terlalu tinggi tidak boleh. Karena kita harus sadar bahwasannya Timnas plus 26 itu masih di sini nih levelnya. Betul. Belum di sini. Oke, sama seperti kemarin ada pengamat bola, kita sebut saja namanya Coach Justin ya. Coach Justin. Timnas kita itu mediocre. Mediocre. Banyak yang nggak terima. Betul. Oke. Memang. Nah, begitulah. Belum selesai, Mas, diam. Menang lawan Korsel itu bukan berarti kita sudah setara dengan mereka. Iya. Oke. Bukan berarti tidak kita bisa langsung sudah- disimpulkan ya. Tidak bisa. karena Kecuali itu- misalkan tanding uji coba udah 50 kali, 60 kali Betul. menang terus baru Misal, dah. rekor pertandingan Timnas Indonesia U23 lawan Korsel Mas, U23. nggak ada Timnas Indonesia. Timnas plus 26 adanya, Mas. Nggak, itu contoh. Oh, itu contoh. Oke. Contoh, misalnya Timnas Indonesia lawan Timnas Korsel. Mereka kan udah sering main Udah tuh. sering main. Jadi ada rekornya. Oke. Kalau plus 26 kan Belum ada. belum terlalu banyak. Oke. Jadi tidak bisa kita simpulkan. Kayak Oke. begitu. Kalau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau Timnas plus 26 sudah bermain 5 kali. Rekornya 3 kali menang, 2 kali draw. Nah. Untuk Timnas plus 26. Itu setara. Setara. Bahkan di atas. Berarti Puran juga jelas ya. Iya. Seperempat minimal. Kok masuk ke area-area kriminal nih? Seperempat itu garam, gula itu. Tadi Ya. pur. Ya, pur itu makanan bebek biar kau tahu. Nah. Sama makanan burung. Enggak. Grup Euro udah. Hah? Mulut, Mas. Mulut, Mas. Nanti handphone kita dibajak loh, Mas. Lu jangan kayak begini-begini. Nah, berarti kalau tadi berarti berekspektasi tinggi Tinggi boleh, karena kan ini harapan kita. Tapi terlalu tinggi tidak boleh. tidak boleh. Itu aja Berarti- keulangnya. Buat clear, biar clear depan. Oke, berarti Kok- dengan- sabar bentar, kok dia ngomongin saya. Saya bilang aja. Tadi kamu bilang Sebenarnya bukan, tapi aja. Oke. lagi sensitif bahas kayak beginian. Tolong, saya bukan mau nyari gimana-gimana. Saya mau nyari uang kembalian meja sama AC doang. Saya mau AC sama meja doang. dia memaki, ya sama aja Iya. kayak dia bilang saya. Iya betul. Cuma Bilang saya saya lagi pengen cantik. nyari kembalian AC sama ini meja doang. Itulah susahnya orang-orang di plus 26 ini. Kenapa? Binatang-binatang itu dianggap sebuah makian. Terus apa? Padahal itu ya binatang. Tapi kok sematkan ke saya. Aku nggak menyematkan. Binturong. Apa tuh binturong? Binturong apa? Ada. Hewan. Labi-labi. Laba-laba. Labi-labi ada. Labi-labi itu ada mirip kura-kura labi-labi. Iya. Labi-labi. Iya. Gitu. Beri-beri. Penyakit. 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 Bukan Beri-beri. hewan ya? Penyakit. Bukan. Kok Beri-beri. labi-labi bisa hewan? Pengulangan kata gitu beri-beri nggak bisa jadi hewan. Ya kura-kura juga Biri-biri. Biri-biri iya. Biri-biri penyakit. Penyakit zaman dulu lagi itu. Nah enggak, maksud saya ini buat dibalikin lagi berarti kalau kemarin kan targetnya memang semifinal. Tadinya semifinal. Bahkan target Bukan. dari federasi adalah Hanya lolos grup. 8 besar. 8 Oke. besar. Itu target Federasi. pelatih yang semifinal. Oke, itu udah checklist tuh. Cengkleng. lolos Checklist grup. dong. Dari pelatihnya sendiri semifinal. Menaikkan. Menaikkan. Oh target. bisa nih, kayaknya tim saya, bahkan itu di awal-awal. Bahkan tim saya ini kalau semuanya balik ya, misalnya Elkan Bagot, diberikan izin Ya. dan lain semuanya, lengkap ini tim, bisa nih semifinal gitu. Ternyata kan ketika menuju ke U23 banyak kendala tuh. Ya. Ada yang nggak izinin pemainnya Ya, lah, ya, ada ya. yang ini. Karena ini kan tidak kalender FIFA. Tidak kalender FIFA. Jadinya kayak, oh ya udah tapi tetap targetnya semifinal. Dari pelatih.
pribadi dari pelatih. Tapi kalau federasi Hanya 8 besar. hanya 8 besar. Jadi itu pun berarti sudah kemajuan yang luar biasa toh. Betul lah. Untuk Harus mengikuti ada Kita diri. debutan loh, Pak. Oke. Ya, harus ada Plus diri. 26 ini debutan loh. Debutan. Sebelumnya Sangat belum debutan. pernah Belum lolos. pernah lolos ke Belum. Piala Asia U23 ini, selalu kalah. Oke, dan sekarang diberikan lolos. Dan ini Lolos. lagi, setelah kita semifinal, kita tidak harus kualifikasi. Kita sudah pasti bermain di Piala Asia nantinya U23. Oke, itu ada benefit-benefitnya. Karena kita sudah sampai semifinal. Oke, bahkan sebelumnya di Piala Asia itu plus 26 itu bahkan Tidak main. tidak main. Tidak pernah. Malah meributkan agenda-agenda yang tidak resmi dari FIFA. Iya. Betul. yang langganan terus. Betul. Negara-negara tetangga plus 26 yang itu sudah berprestasi di Piala Dunia di Piala Asia U23 itu Vietnam, pernah runner up. Bahkan ke Olimpiade dia. Ya kan Olimpiade. udah pasti kan runner up, udah pasti Olimpiade loh. Siapa tahu aturannya baru dirubah sekarang. Mana ada aturan-aturan. Biar jelas. Ini sorry Aturan ya. dari dulu. Penonton bola ini adalah penonton FOMO. Betul. Jadi kita harus kasih tahu. Itu sebenarnya yang harus Oke. kita edukasi. Iya. Penonton FOMO. Sama misalkan kayak kemarin misalkan nih ada sebuah film fenomenal di negara tetangga. Agak lain. Nah, Kenapa tuh? targetnya kan memang cuma 1,5 juta. Iya, 1 juta, 1 Pak. juta target. Target Tapi halusinasinya. karena polisi ketakutan, Pilihannya itu jadinya berapa juta? 9,1 juta. Itu lumayan banyak tuh yang bahas Nah, Kenapa? mengenai adegan Polisi itu, ketakutan. iya, membacakan terus dilanjutkan oleh Banyak yang bahas kenapa? bahkan itu di negara tetangga tidak boleh tayang itu. di negara Malaysia. Di negara Scene Malaysia. itu tidak boleh Scene itu tayang. tidak boleh Scene itu tayang. Hilang Iya, di negara tetangga. Oh, iya. Negeri Iya. jiran. Oh, iya. Nah, nggak boleh tayang Tak itu. boleh tayang lah tuh. Karena lumayan sensitif mengenai ayat-ayat itu. Oh, begitu. Gitu. Nah, itu kan targetnya kalau nggak salah cuma 1 juta penonton. Sama seperti target federasi adalah lolos grup. Grup. Lalu tiba-tiba ada orang-orang itu punya target-target halu. Cobalah mudah-mudahan siapa tahu penontonnya 2 juta. Dan dibikin taruhan. Mas nggak usah sampai ke sana. Taruhan Nggak apa? usah sampai ke sana. Siapa yang taruhan? Iya, orang-orang itu kan. Kata siapa? Ada buktinya? Ada. Kok Mas tantang bukti ya? Seolah-olah ini sesuatu yang tidak benar. Coba dipikir-pikir lagi Pak Kadir. Mau minta bukti kan? Tapi mana mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Iya. Oh, iya, iya. Itu kan mungkin hanya buat celetukan-celetukan aja. Iya. Bisa Nah, jadi. saya lanjut lagi. Ternyata melampaui dari 2 juta itu. Iya. Sama halnya seperti ini. Oh, ternyata melampaui semifinal. Iya. Ketika ditanya orang, ini mau 10 juta. Aduh, udah nggak ada lah. Udah nggak mungkin. Ini aja kita udah bersyukur banget. Betul. Nah, Iya. ini- Nyampe segini tuh. Gitu. Harusnya seperti itu Ka- sikap semua masyarakat Betul. plus 26. Keadaan sekarang itu kayak misalnya itu tadi sudah 9 juta nih. Tapi orang hina. Halah, film kok nggak bisa 10 juta gitu-gitu jadinya. Posisinya Padahal sekarang saat ini. targetnya 9 juta itu sudah melebihi ekspektasi. Sudah bahkan jauh. Jauh sekali. Oh, jadi harusnya respon masyarakat tuh, Adalah, udah keren ya, Kalian gitu. keren, Iya. kalian top. Udah Kok bisa sekarang ya? enjoy aja, have fun aja. Kok bisa ya kalian 4 besar di Asia ini? Baru gitu. debutan terus udah langsung 4 besar. besar. Pun begitu nanti ketika lawan terakhir itu buat tiket ke Olimpiade. Iya, playoff. Playoff. Jadi Playoff. harusnya itu tuh menekankan Sudah- udah kalian have fun, Have mau fun. menang mau kalah nggak apa-apa. Ini udah bukan target kita. Betul. Gitu kan? Saya ada mengutip kalimat dari mana? salah satu influencer negara tetangga. Hmm. Dia menyebutkan seperti ini. Dia lagi sakit. Kenapa? Bukan Influenza. Ngisi aja. Karena ada Ngisi kalimatnya, aja. karena pada hakikatnya tim ini sedang berproses. Tim ini sudah berprestasi sejauh ini. Semoga ada sejarah baru terukir setelah tanggal 9. Kalaupun tidak, kalian pemain-pemain itu adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Mereka semua sudah menurunkan ekspektasi sehingga apapun yang terjadi, kita semua tetap bangga. Doa tertinggi untuk kalian di pertandingan tanggal 9 nanti karena menang di Sanjung, kalah tetap didukung. Begitu. Boleh. Itu Harusnya. namanya yang bikin Oki Rengga. Oh, influencer negara tetangga Oki Rengga. Bahkan negara tetangga mensupport mensupport. untuk ini. Berarti maksudnya. Oki Rengga Berarti 33. maksudnya ini. Follow aja nggak apa-apa. YouTube-nya apa YouTube? YouTube-nya. YouTube agak lain. Oh, enggak. Boleh bahas bola. Udah males. Ada Agak lain. YouTube-nya si Lolok. Udah enggak mas bola. Oh, nggak ada Males, lagi. males, Oh, males, iya, iya. males. Nah, lalu berarti ini adalah respon masyarakat harusnya seperti itu. Udah, Bener. kalian have fun aja, kita ini udah Betul. lebih target loh gitu. Betul, betul. Cuma ya itu lagi-lagi kembali kepada bahwa memang kita ini negara penonton. Negara penonton maksudnya. Iya. Kita negara penonton bola.
Sehingga apa yang terjadi di lapangan, soal-soal target, soal-soal bahwa kita itu masih kalah kelas dengan Uzbek, Korea, bahkan Korea ya yang kita kalahkan, terus kemudian Irak, negara-negara Timur Tengah itu dianggap sebagai bahwa itu denial lah. Bahwa kita enggak kalah kelas. Karena kita tuh penonton kan selalu mau merasa paling bisa. Paling bisa gitu. Nah, tapi kalau negara-negara pemain, misalnya kalau kita hidup di daerah-daerah di Eropa, pasti mereka udah luar biasa nih targetnya. Gitu. Itu bahkan terlihat dari siapa ya? Saya pernah lihat ada postingan, wih keren kalian, udah bisa ngalahin Korea, salut gitu maksudnya. Nah makanya kita itu kaget orang kalah sama negara kalian. penonton dan penontonnya itu yang tadi Bapak sebut ya, statement Bapak bahwa IQ-nya 77. Oh, statement saya. Di plus 26. Itu kan data kan? Iya, data di plus 26. Oh, data di plus 26. 77. Ya. Nah, sehingga itu. Terus kebanyakan juga FOMO baru nonton bola kayak berasa ini kita berasa kayak Arab Saudi kalahin Argentina kemarin tuh. Where is Messi? Where is Messi? Semua Where is Messi? orang dukung tiba-tiba Arab Saudi gitu Oke, where is Messi? Nggak lolos grup. David versus Goliath. Goliath. David versus Goliath. Iya. Goliath, kalau nggak Goliath. Goliath, iya. David versus Goliath. Nggak usah bolak-balik diulang. Iya, maksudnya orang pasti akan mendukung David. Iya. Iya kan? Nah, sama berarti seperti baca Alkitab juga? enggak Daud, tapi Daud juga di kita ada ya. Jangan pikir punya Anda sendiri ya. Tapi kan tadi ngomongnya David. Kalau David berarti di Alkitab. Loh, enggak itu penyebutan, tergantung Anda di negara mana, penyebutannya apa. Sama itu. Udahlah. Tolong. Enggak, males. Tolong. Jaga lisanmu. Saya tetap Daud. Nah, berarti kalau banyak-banyak yang FOMO gitu, berarti sebenarnya batasan mana sih kritik terhadap pemain itu sebenarnya yang boleh dan tidak boleh? Karena kan ada banyak penonton FOMO dan main. Nih, kritik yang baik. Dan apa dampaknya terhadap pemain? Nih, kita nggak tahu seberapa jauh pemain itu dibatasin media sosialnya ketika mau pertandingan. Kita kan nggak tahu dia baca berita apa aja. Makanya kita sebenarnya sebagai pendukung, yang harus kita lakukan adalah kritik boleh. Kritik tuh misalnya kemarin ada salah satu pemain yang secara main individual semua segala macam. Kita mungkin bisa bilang, tolong mainnya jangan terlalu individual karena ini adalah main tim. Kalau bisa di next pertandingan diperbaikin. Lebih tim mainnya lebih solid supaya kita mainnya bisa lebih bagus. Lebih kompak. Nah, ini yang terjadi adalah dimaki. Oh, kok ngerasa Messi? Kok ngerasa Cristiano Ronaldo? Kok tuh bukan siapa-siapa? Kalau dia baca itu sebelum pertandingan. Yang paling pantas di Belgia dibuang, jadi cadangan di Belgia. Padahal kontraknya habis. Ya enggak, maksudnya kemarin-kemarin yang orang-orang nggak tahu tuh kan kontraknya sebenarnya habis. Di klubnya. Yang paling kesel adalah orang-orang FOMO ini nyerang klubnya yang tidak tahu apa-apa. Bilang out, suruh pemain ini out dari klub itu. Lah, ngerasa dia pemilik klubnya. Nah, itu dia. Padahal mereka tidak akan melihat dari sudut pandang misalnya kayak dia meng-create peluang paling banyak di antara rekan-rekan yang lain. By data. Bahwa si pemain ini adalah dengan jumlah passing di area pertahanan lawan terbanyak. Dan mereka nggak akan melihat itu karena taunya penonton kan. Iya. Taunya bola sampai di gawang aja gitu. Iya. Nah, mereka nggak lihat itu. Bahkan mereka nggak melihat juga namanya ditulis oleh analis sepak bola dari Italia, Marcelino Ferdinand. Remember the name, gitu-gitu. Bahkan analis itu adalah analis paling top yang dipakai Mancini juga gitu. Mancini juga mencatat nama dia gitu bahwa ini orang punya masa depan yang cerah nih. Bahkan disebut Mancini ada sekitar 4 pemain Indonesia yang layak main di Serie B. Iya, 4 itu Justin Hapner, Nathan Choon, kemudian siapa lagi? Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand. Iya. Nah, tinggal nunggu saatnya aja. Artinya secara analis, iya ini pemain muda. Egoisnya pasti masih tinggi. Seberapa mudanya? Segini. Mudah banget berarti itu ya. Mudah banget. Dari pasti di bawah 23 tuh tadi ya. Di bawah 23 tuh. Tapi saya hanya bertanya. Iya, maksudnya adalah ini kan pemain muda. Kalau aku sih nggak masalah orang itu ketika dia se-egois itu ya. Misalnya bahwa saya yakin tim pelatih udah punya video pertandingannya, udah punya data analisisnya, kemudian sudah mengatakan kepada dia ini nggak boleh gini ya. Ini. Tapi karena dia masih muda sekali, memang harus diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, nggak bisa dikasih beban. Baru nanti ketika pertandingannya, nih lihat kesalahan. Dia akan belajar dari kesalahan. Ini kamu harusnya di sini tuh passing. Saya kasih tahu ya tim-tim kayak Italia, terus kemudian di Liga Inggris. Iya, tim negara-negara ya itu.
jarang juga berprestasi di kelompok umur usia muda gitu. Iya. Pasti yang juara tuh Mali, yang masuk semifinal, Nigeria, gitu-gitu. Bahkan negara-negara yang memiliki liga top pun tidak masuk. Iya, bahkan jarang. pemain-pemain yang kita lihat top sekarang juga, dulunya mungkin tidak masuk tim mudanya. Iya. Karena memang prosesnya berbeda gitu kan. Nah, berarti kalau dari Bapak tadi mungkin ingat ketika kita nonton bareng kemarin, saya terlalu kecewa dengan pemain nomor 7. Iya. Saya kesel, saya Iya. bolak-balik marah Iya. sama ini pemain karena mainnya hari itu jelek sekali. Betul. Tapi saya tidak melampiaskan itu karena saya rasa kalau melampiaskan oke, cuman nggak diketik terus nggak benar, dipublish. saya melampiaskan ketika nonton saja, Iya. kesel. Kan kita nggak tahu di pertandingan selanjutnya dia mungkin bisa memperbaiki itu. Iya. Dia Iya. bisa jadi Iya. pahlawan untuk kemenangan. Iya, iya, iya. Namanya Tidak ada pemain muda, pasti mereka berproses, mereka pasti diturunkan itu untuk bikin kesalahan. Iya, buat kalian-kalian yang kritik memaki selama ini. Dia jangan tunjuk di kamera, Ben nggak tahu apa-apa. Nih ya. Kalau seandainya di pertandingan terakhir dia nanti main bagus, kalau memang rezekinya plus 26 negaranya bisa lolos Olimpiade, kalian tidak berhak untuk senang. Kalian Iya. tidak berhak Iya. untuk Justru merayakan saya akan kemenangan. suruh pemain ini ya untuk chat satu-satu ke yang komen-komen itu. Nggak apa-apa, mau 5.000 orang, 500.000 orang. Kelamaan, Mas. Nggak apa-apa. Kelamaan. Suruh asisten 5 orang gitu. Untuk Balas-balas tuh. Yang kata-katain dia itu dimention satu-satu. Kasar, Gitu-gitu. Mas, kasar. Hah? Nggak Bilang apa-apa. aja, lihat nih, aku bisa ngebuktiin kok. Iya. Kau tuh nggak bisa main bola. Sama kayak om-om itu. Om siapa? Ngomong aja, passing belum tentu bisa. omongin loh, Colek. Iya, Iya. om colek. kan dicolek. Dia bicara, passing belum tentu bisa. Iya. Ya tapi kan kalau Ya itu tapi kan namanya analis, ya, komentator. tidak harus bisa. Tidak harus bisa. Tidak harus Mourinho bisa. juga nggak bagus mainnya. Oke, berarti kita juga berhak dong ngomongin dia. Walaupun Ngomongin kita siapa? bukan pengamat. Mau ngomongin siapa? Ngomongin om itu. Boleh. Boleh. Iya, tapi Boleh. kan sejauh mana respect kita. Betul. Iya. Saya kan tetap respect. Kalau saya sih, ya ketika show, ya apa adanya Ya. gitu. Apa yang perdebatannya, ini statement dia. Tapi berkaca lagi ketika selesai dari itu, saya belum lahir pun beliau sudah menulis tentang sepak bola betul. bahkan. Gitu, Saya Pak. adalah salah satu penggemarnya. Berarti Iya, secara pribadi, knowledge iya. sepak bola dia itu lebih tinggi Loh, memang. pasti makanya Saya kita setuju. respect ilmunya. Dia gitu. dulu adalah salah satu pengamat sepak bola dengan ulasan paling tajam. Iya. Tapi dulu. Kalau sekarang kosong. Nah, tidak ada makanya isinya. berarti artinya kita tidak kita berbeda pendapat di soal Ini apa? Ciuman. Maksudnya. jari lah. Nggak usah ditunjukkan langsung Jari. Nggak usah jari katanya. Nggak usah. Maksudnya ketika dia melemparkan sebuah statement di depan kita, terus kemudian kita kontra dengan statement itu hal yang biasa. Ya. Oke. Analisanya mungkin salah, ya biasa kita analisa begini, dia Oke. analisa begini. Benar. Wajar gitu, tapi ya begitu lagi. Kita kan juga harus melatih penonton tuh, jangan serang-serang pemain dan lain-lain. Oke, berarti- Tapi boleh berdebat soal statementnya dan lain Ya, sebagainya, ya. tapi jangan sampai ke anak-anaknya keluarganya Iya. itu. Oke, Hanya itu, ke itu, dia itu saja. kita sepakat itu salah dan tidak Iya, benar. Begitu jadi juga dengan kritik soal netizen. statement itu, betul. Nah, berarti di timnasnya plus 26 ini berarti ada progresnya sebenarnya. Wah, jauh Nah, sekali. tapi dari progres itu kan ada yang oke, ada yang tidak. Betul. Gitu. Ini Nah, kalau yang oke ini progresnya karena apa? Apakah faktor pelatih ataukah ada meng-hire memang naturalisasi yang benar gitu kita atau lihat memang ya. perhatian dari federasi yang ternyata oke juga gitu. Oke. Nah, progresnya dari apa nih? kita lihat. Jelas di plus 26 ini yang paling utama adalah perhatian dari federasi. Itu yang paling Oke. penting. Ketika federasi sudah memperhatikan, sudah memberikan segalanya untuk timnasnya, maka mau tidak mau timnas ini bakal berproses. Berarti ini adalah orang yang tepat untuk mengurus federasi. Orang yang tepat. untuk Di luar mengurus background-nya federasi. di belakang banyak sekali itu intrik-intrik buat kita, ditunggangi dan buat kita lain-lain. pecinta sepak bola itu tidak penting. Oke. Buat kita pecinta sepak bola itu Baik, tidak penting, tidak baik, peduli. baik. Selama arahnya membuat sepak bola baik, Oke. tidak peduli. Tidak peduli. Dia perhatian, Oke. dia fasilitasi, Ya. dia lakukan semua yang Dengan dia rasa. pengalamannya Dengan ya. pengalamannya dia lakukan semua yang dia rasa ini bisa membangun. Itulah yang pertama. Yang kedua, ditunjang oleh pemain-pemain yang sebenarnya secara kualitas belum grade-nya bahkan belum B. Oke. Anak-anak muda ini grade-nya masih C karena kita lihat mereka itu hanya main di kalau di Liga Belanda mereka mainnya di Jong atau Den Haag.
Young Utrecht. Berarti tapi kan ada gitu. pemain yang Berarti main Mas- Pelan-pelan Mas, ini U23 dulu. U23 dulu. Nah, iya, udah. Iya berarti ini maksudnya pelan-pelan. apa kalau Liga Belanda tuh Eredivisie. RST divisi. RST. Iya, berarti itu pun yang Ya, Yang duanya. Iya, karena kayak mereka main di tim junior kayak Ado Den Haag junior, RC Young Utrecht, kayak begitu kan. Nah, baru yang mulai muncul tuh Hafner dapat kesempatan ke Cruzeiro Osaka. Dipinjam Iya. oleh Wolves. Dipinjamkan dari Wolves ya kan. Wolves. Nah, ini anak-anak dengan usia muda, dengan jam terbang yang belum terlalu banyak, bisa perform seperti ini. Kenapa? Karena dapat pelatih yang bisa menyatukan mereka. Oke. Dapat pelatih yang baik. Kalau pelatihnya nggak baik, ini kalau seandainya timnas plus 26 ini dilatih Pak Aswin, itu belum Siapa? tentu. Pak Aswin siapa? Ada dulu pelatih SSB saya. Oh, Siapa? iya. Yang jelas nggak semua orang tahu ya. Pak Aswin itu pelatih SSB saya dulu. Nggak tahu. Iya, maksudnya bisa dilatih siapa gitu. Iya, Kok saya- Pak Aswin? Ya itu aja Kalau contohnya. begitu kakak Arnold Bame juga bisa. Boleh, tuh. bisa. Siapa Kakak Arul Bami? Ada pelatih. Yakin SSB nggak? di Fakfak. Oh, berarti. Yakin nggak? Dulu pemain diesel. Yakin nggak bisa Diesel Pak? FC. Tapi kan Fak-Fak tuh lumayan ngeri. Di sekitar lapangan. Bukan lumayan ngeri track record futsalnya. Iya, kalau itu ya. Track record Sepak bolanya juga. sepak bolanya juga oke kan? Oke sekali. Liga Euroliga itu. Liga berapa sekarang Pak Fang? Fakfak bubar. Nah, gimana oke-nya? Kalau dari Karena pemerintahnya, askapnya, asosiasi kabupaten Nah itu berarti tidak ada. Berarti ini benar kan kalau diurus federasi dengan baik, jadi baik kan timnya. Iya. Nah, itu tadi siapa nama pelatihmu? Siapa? Arnold Bame. Yakin nggak kau kalau dia yang megang timnas mainnya jadi bagus? Belum tentu. Belum tentu kan? Iya. Berarti memang ke pemilihan pelatih yang tepat bisa membangun performa tim yang baik. Saya agak berbeda pendapat dengan saudara. gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Apa pendapatnya? Saya beda, sedikit. Sedikit. Banyaknya sama. Oke, tapi yang ada sedikit di poin berbeda apa? pendapat. Di poin utamanya menurut saya, ST salah satu faktor pembangun timnas. Iya. Ya. Jadi bukan federasi dulu. Pelatih plus 26 bukan STY. TYS. XYZ. XYZ. Iya, XYZ. Pak XYZ ini adalah faktor utamanya, bukan Tapi kalau federasi. dipikir abjadnya emang ngikut ya. P Q R S T. Y. Oh, ada U dulu. STY, STU. Ya. Udah Mas, jauh-jauh. Udah. Iya, pelatihnya plus 26. RSTU. Iya. Ya Allah. Iya. Saya nggak bisa kalau nggak disusun dari atas, Mas. Harus rapi dari Habis atas. RS TU. dingin. Rumah sakit tuh habis RS ya sembuh. Iya. Menurut saya faktor utamanya adalah kekuatan dan kengototan dari ST. Oke. Itu faktor utama. XYZ. XYZ. Susah banget dibilangin, tapi Iya. giliran dibilangin nanti berkaitan dengan nanti dibilangnya ke yang lain-lain. Ya susah, maksudnya kan kita udah ketanam di sini itu. XYZ. XYZ. Oke. Emang harus sambil dipukul. baru ngerti, baru masuk. Tapi nanti kalau kita gitu nanti pelanggaran katanya. Iya. XYZ ini. XYZ. Ya. Ngotot dan supporter. Menurut saya di faktor timnas ini itu supporter mengambil peran cukup besar. Ya. Karena kita masih ingat ya, seorang pelatih yang kuat, yang bagus, tapi tidak kuat sebagai mental di luar lapangannya, itu gampang sekali diobrak-abrik federasi. Ya. Ya, Oke. menurut saya STY sebagus apapun, XYZ. Nanti kalau iya kau pukul dirimu sendiri. Soalnya kalau kau mukul kau nanti pelanggaran HAM. Iya, pelanggaran HAM nanti kalau kau mukul kau. Kan berseragam. ya XYZ. Mukul warga sipil nanti pelanggaran HAM. Ya. XYZ. Oke, XYZ. XYZ ini ya dia cukup kuat dengan hubungan Pendiriannya, di luar lapangan. ya. Iya, di luar lapangan gitu. Apapun yang dia mau itu yang dia apa namanya? Laksanakan. Dia laksanakan dan dia tidak ada toleransi dan supporter mendukung itu. Sehingga ketika federasi mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, misalnya tidak memperpanjang kontrak, langsung face to face-nya sama supporter. Ya. Nah, itu yang bagusnya. Itu yang tidak terjadi kepada misalnya Luis Milla. Luis Milla kan kerangka timnya sudah oke tuh. Waktu itu ya. Ya. Kita bisa lihat bagaimana permainan Berarti tim. siapa yang nggak support? Apa? Waktu Luis Milla siapa yang nggak support berarti? Iya, pada akhirnya federasi tidak memperpanjang Kan kontrak. aku udah betul dari awal tadi ku bilang, yang utama tuh federasinya dulu. Bentar, ini Bapak tolong Pak. Tolong, terlalu cepat. Coba. Terlalu lama. Eh, Maksud saya adalah jangankan adik, Kak juga takut.
takut. Track record banyak sekali jelek. Di sosmed. Selalu jelek sekali. Jelek sekali. Dong punya sabar tuh. Nanti masuk hukan jeb kiri. Udah cepat. Maksud saya begini ya, federasi itu harus terus dirongrong. Ini bukan federasi. Adik lihat dong punya tangan tuh udah siap-siap dari ini. Udah. Iyo. Apa mau sini ke mata? Matamu. Ayo cepat. Padahal orang nih dua dulu. Udah, nggak usah dibahas yang itu. Duet Nggak dulu. usah dibahas. Kalau ini cuma 2 juta yang sana banyak kali. Maksudnya poin utamanya adalah bukan federasi, STI-nya supporter, baru federasi. Supporter, baru kemudian federasi. Ya. Artinya federasi sekarang ini bisa kita kontrol. Oke. Itu hebatnya, itu enaknya gitu. Saya potong sebentar. Oke. Tadi kan XYZ ini kuat pendiriannya. Federasi mau bilang apa juga langsung berhadapan dengan supporter. Iya. Tapi ada yang XYZ nggak bisa halau. Apa? Konten di ruang ganti. Konten di ruang ganti. Iya dong. Lagi ngomong direkam apa konten-konten. Lah wajar, biasa aja itu. Oh biasa aja. Biasa aja. Tim-tim lain saya nggak pernah lihat. Iya biasa aja, tapi jangan keseringan ya. Jangan keseringan. Ketika kan kadang-kadang butuh asupan motivasi dari luar. Iya, kalau motivasi ya silakan nggak apa-apa. Makanya jangan keseringan ya Pak ya. Tapi Oi, jangan keseringan ya. apakah di timnas negara lain? Tapi nggak masuk media aja. Ada biasa waktu Ada beberapa Argentina, ketua federasi yang ketua seperti federasi itu. masuk ke lapangan juga memberikan motivasi semangat. Iya masuk. Di-upload nggak? Enggak, soalnya nggak ngerti sosmed. Oh, Iya. yang ini tuh karena ngerti. Iya. Makanya. Karena ngerti dampaknya sosmed itu bagaimana. Nah, makanya sepak bola di Indonesia itu kembali kepada roots-nya, kembali Oke. kepada akarnya di Plus 26 ini ya. Iya. Artinya bahwa pelatih itu adalah kepala daripada timnas, Oke. lalu kemudian supporter yang oke untuk mendukung ya. Oke. Dengan positif ya. Ini supporter beneran nih, bukan Oke. yang asal menang dukung kalah hujan FOMO gitu. berarti. Ya, ini betul-betul supporter Ya. gitu. Nah, itu di ini sehingga federasi itu disetir oleh supporter dan juga pelatih, bukan federasi menyetir. menyetir pelatih gitu. Nah, itu bagusnya menurut saya. Terus kemudian keberhasilan berikutnya adalah saking kuatnya ini pelatih ya, saking tidak bisa disetir, kita tidak lagi lihat keinginan-keinginan aneh dari luar. Contoh Misalnya, yang pernah terjadi keinginan aneh dari luar itu apa? Saya bisa ngomong ini ya, mungkin bisa salah bisa benar ya. Bahwa timnas U19 itu luar biasa bagusnya dulu ya. Dulu Ya. Yang Evan Dimas. Ya. di bawah kepemimpinan Bapak Kumis. Bapak Kumis siapa ya? Ya pelatihnya Ya. Kumis dong. Oh iya. Iya. Itu bagus sekali gitu. Tapi kemudian tidak bisa menahan egoisme dari luar, hak siar. Ya. Terus kemudian siaran-siaran TV. Endorse. Sehingga tim ini dibawa keliling Indonesia Indonesia. lawan Tarkam. Ya. Dan semua pemain yang saya wawancara dari tim itu ya, semua mengatakan bahwa rusaknya tim itu gara-gara tur hak siar itu. Ya. Artinya dan itu pelatih tidak bisa menahan. Nah, sekarang itu kita bisa lihat cukup rapi walaupun kemarin kelepasan ya. Misalnya kayak ya memang saya juga kalau begitu kelepasan saya cari sesuatu ya maki-maki gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Beberapa pemain juga kan akhirnya memberikan statement kan. Iya. Tapi kita tidak lihat tim ini selama 4 tahun itu main Liga Dangdut. Iya, iya. Datang-datang diundang ke acara mana? Acara Tarkam Haji siapa, ya Iya. kan? Angkat piala kambing apa gitu Iya, kan? iya, iya. Kita nggak melihat itu gitu bahwa betul-betul ini tim Di diproyeksikan endorse untuk makanan cepat saji, timnas. Nah. tinggal le. betul. Berarti Boleh iklan pelatih juga ambil boleh, iklan. boleh. Oh, pelatih boleh. Kalau iklan boleh. Berarti Iklan boleh. itu yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin federasi sebelumnya. Tidak bisa menahan itu. Bukan pemimpin federasi sebelum maksud saya begini, oke. Pemimpin federasi sebelumnya itu terlalu kuat, kitanya itu kurang kuat, pelatihnya juga kurang kuat. Sehingga Tapi kalau Jadi kalau federasinya agak mendominasi. Tapi ya makanya itu Makanya, tidak maksudnya baik kan. Kalau seandainya dia baik, dia bisa berpikir dengan kepalanya. Timnasku tidak boleh dieksploitasi. masalahnya adalah kalau kita kehilangan kontrol kepada timnas ini, bisa jadi yang ini kayak begitu. Masalahnya, bagusnya adalah tim ini betul-betul hubungannya adalah pelatih kepala, kemudian supporter mendukung. Ya. Itu bagusnya. Anda bisa jamin ST-nya diperpanjang kontrak kalau kita tidak rongrong di dalam.
Yakin aku. Ya kita nggak tahu itu negara lain. Pelatih kita kan exchange. Masuk sedikit. Yakin. Nah, maksudnya seperti Yakin. itu. Masa sih ada orang jelas-jelas berprestasi tidak mau memperpanjang kontrak ini pelatih. Oh, pernah kejadian Real Madrid? Sama siapa? Iya, Carlo Ancelotti juara Luis dipecat. Milla juga begitu, Ki. Luis Milla itu Carlo Ancelotti Real Madrid juara Luis dipecat Milla kan? juga begitu. Kalau itu Ancelotti yang tidak mau. Luis Luis Milla itu adalah salah satu contoh kegagalan federasi. Makanya karena kitanya tidak kuat. Berarti beruntung federasinya saat ini oke. Kitanya yang oke. Bukan kita ya, bukan kita berdua ya. Maksudnya supporter itu. Dukungan supporter kuat. Iya. Berarti dukungan supporter, variabel supporter dan pelatih itu lebih mendominasi, mendominasi daripada Betul, federasi. Betul mendominasi. Tapi Mat, kalau seandainya federasi mengganti Sintayong, terus selesai gitu aja. Supporter kamu kan? Ngamuk bisa apa? Sebatas Betul, ngamuk. Kan? Iya makanya. Cuman kan berarti kuat sekali. Ya, itu makanya sudah ini- terlihat sangat jelas. Oh, berarti emang federasinya nggak mau maju Nah, nih. kalau ini kan memang bersinergi pada akhirnya. Tidak bisa kita tidak bisa ngerasa kita overpower nih. Oke, baik, saya bisa menengahi di sini. Mungkin di sini tolonglah berpikiran positif sama federasi. Federasi kali ini tuh sangat involve, sangat setuju. Betul. Bukan Cuman aku kalau orang federasi. kalau dari variabel Mas Mamat ini, kayaknya federasi ini ada muatan negatif. Cuman Bukan, saya nggak bilang begitu yang menurut Anda ya. Kebendung, Saya nggak bilang begitu. Diam. Cuman kebendung dengan variabel supporter dan pelatih yang sangat kuat. Kalau itu pada akhirnya kita ini ngerasa supporter dan pemain itu ngerasa overpower. Nantinya kalau Oke. seandainya Ya sama juga kan kebalikannya kalau begitu ya. Berarti misalnya makanya aku bilang ini saling bersinergi. Ini ya. Makanya saya bilang. kasar. Juga kau ya, biar satu sama. Pak. Kasar. Biar satu sama. Kenapa dua-duanya jadi ngomong kasar? Papa juga dong. Oke, berarti itu kita sudah sepakat ya. Maksudnya Iya. ternyata memang federasi, pelatih kepala dengan juga supporter itu sangat bersinergi untuk pengen sepak bolanya maju. Iya, Nggak iya. ada yang pengen mengeksploitasi, nggak ada pengen menguntungkan rekanan-rekanan siapa gitu ya. Betul, Nah, betul. nah, betul, kalau betul. jadi begitu, tapi kan ada juga yang ternyata membuat selama ini progresnya itu mandek. Apa jadi sebenarnya? Ini bisa kok dibikin maju. Jadi selama ini yang bikin mandek tuh apa? Selain misalnya kayak tadi, federasinya pelin-pelan. Wah. Nah, selain itu ada lagi nggak? Nah, federasi. Dari dulu mah federasi. Satu federasi. Mhm. Satu lagi federasi menyerahkan kompetisi Liga. liga kita. Ya sekarang juga menyerahkan. Ya menyerahkan. Nah ini kan loh, ini aku bilang aja. Ini saat ini timnas dibentuk bagus, tapi liga masih jelek. Iya, emang Oke. begitu. Jadi Oke. itu ya Kan pada sudah akhirnya udah sering kita dengar ya. Kalau mau timnasnya bagus ya liganya Iya, juga harus bagus. dibagusin. Jadi ini mungkin terlalu banyak PR yang harus diperbaikin di sepak bola Indonesia. Yang mana nggak mungkin dalam 5 tahun beres semua nih ya. Timnasnya jelek, Oke. liganya jelek, pembinaan kelompok usianya jelek. Ya. Jadi saat ini kayaknya federasi lagi memilih mana dulu nih. Kalau memang mau timnas dulu, ya udah timnas dulu. Tapi harus berjanji dan pastikan kalau timnas sudah mulai membaik, kompetisi harus diperbaikin. Kan bisa Mulai sebenarnya dari liga. federasi bikin aturan yang keras, yang jelas. Itu terutama. Mendirikan SSB itu syaratnya 1, 2, 3, Masalahnya, 4, Pak, 5. setengah dari orang yang bikin aturan di dalam federasi ini masih orang-orang yang bikin aturan di tahun-tahun lalu. Ya, sama Ya, ini. gimana? Sama ini sebenarnya. Oh, mereka Itu nggak dia. bisa disingkirin? Makanya itu dia yang saya Mereka bilang. nggak bisa disingkirin? Supporter ini kuat ini sehingga membuat setengah ini di dalam ini ya akhirnya bisa nahan gitu. Oh, kalau kita ini mati nih kita. Ya nggak, nih. kok orang-orang itu bisa bertahan terus padahal udah jelas kontribusinya Nggak nol. ngerti juga Iya, kita ya. gitu. Sama ini lagi. Oh, nggak ngerti juga Nggak ya? ngerti juga kita. Nggak ngerti Sama juga ini ya? satu pertanyaan. Kok bisa ada sebuah klub dari satu negara yang klub ini mengalami tragedi, tapi tidak ada hukuman apa-apa untuk klub ini. Hanya bertanding tanpa penonton. Hukuman macam apa itu? Terlalu ringan hukumannya. Degradasikan. Padahal kejadiannya begitu luar biasa. Betul. Degradasikan itu klub. Dari liga terendah. Biar dia tahu sulitnya. Tapi kan yang salah angin, Ki. Ya, itu kan kita nggak bisa tahu juga namanya angin kadang mau masuk ke perut, kadang mau masuk kemana. Saya itu cuma nyari uang kembalian aja sama AC. Nggak usah menyangkut ke tragedi 3 besar sepak bola dunia. Loh, Bapak itu Itu kan sudah masuk solusi, 3 loh. besar tragedi terparah sepak bola di Kok dunia. bisa klubnya tidak dihukum? Ya. Selamat dari degradasi. Makanya itu Ki, kembali lagi federasinya itu kan semua tugas federasi ya. Sebenarnya. Betul, makanya saya bilang terkecuali untuk timnas,
makanya kenapa saya bilang tidak bisa ini titik poinnya adalah federasi. Karena yang lain-lain juga diurus kayak begini. Karena kan kita banyak cukup variabelnya, aku betul. bilang. Tapi kita cukup Antara kuat owner mengontrol. saling kenal, Iya. saling dengan investor Kalau saling. federasi ini baik ya dihajar juga dong, jangan Iya, timnas dong. ya bukan masih yang menyebabkan menjadinya penegakannya mencela-mencela. betul, makanya saya bilang alhamdulillah timnas ini ya. Nah, itu dukungan kita berbeda dengan liga nih. Liga kita lihat ya, Iya, pecah-pecah dan lain sebagainya. Di timnas kita bersatu cukup kuat sehingga mereka mau bikin hal yang aneh sekalipun Pasti langsung berhadapan sama supporter. langsung diteriakin. Masalahnya yang bisa menyatukan kita hanya timnas. Oke. Liga tidak bisa menyatukan kita Itu karena dia. merasa gengsi ke daerah. Iya. Oke. Serai terhadap daerah padahal itu tidak ada baiknya sama sekali. Oke. Sehingga mendukung makanya apa ya istilahnya? Mendukung Membabi buta. Membabi buta. Nah, sehingga kan federasi juga santai kan jadinya. Nah, takutnya timnas juga kayak gitu. Ketika kendor sedikit kita, STY kendor sedikit, begitu juga ini Berarti mereka. mungkin baiknya para supporter-supporter ini melalui Bersatu lah. melalui Bersatu. pimpinan-pimpinan bersatu Pak, kita pengen peraturan yang sehat nih. Betul, peraturan sehat. Nih salah satu contoh peraturan yang paling sehat adalah tegaslah dalam memberikan hukuman. Misal, Flare. jangan cuma duit. Ah. Denda 50 juta, besok dia bawa flare lagi. Orang yang nyalakan flare, tangkap. Jangan kasih masuk stadion. Ah, mau gimana? Loh, kan ketahuan siapa yang nyalain flare. Emang ketahuan, yang masukin orang ke stadion tanpa tiket juga ketahuan Iya, siapa? makanya itu. Yang Gimana kita mau bilang, ya pakai sepatu boot gitu, yang CCTV. masuk dari sini gitu. Itu CCTV satu. harus dicek terus. Itu. Harus aktif terus. Yang paling tegas adalah Iya dong, biar kita tahu orang yang masukin orang tanpa tiket. betul. Iya, tapi kan CCTV-nya rusak juga boleh dong. Harus dicek sebelum pertandingan kalau aktif. Jangan nanti 10 tahun sekali baru dicek. Kau nggak tahu. CCTV itu bisa mati. Kalau diperlukan. Sama nih sebenarnya. CCTV. Statement. Nih. Kayak Bukan nyala bila diperlukan. Bila mati itu kalau diperlukan. kalau ngukum juga. Oke, Pemain melakukan pemukulan. Kasih sanksi yang berat. betul. Supporter ribut. Hukum. Kurangi poinnya 10. Ya. Udah. Ya, Kayak mana? begitupun maksudnya kalau kita lihat ya wasit-wasit Liga Eropa kayak sebegitu dihargainya. Karena mereka memang tegas bikin peraturan ketika memimpin. Walaupun banyak mafia di Liga Italia. Betul, cuman agak lebih rapih lah. Itu dia, makanya kalau kita bandingkan kayak misalnya Liga Italia 2006 Lippi bisa Satu bawa berapa tuh kalau 2006? 2006 6 bagi Satunya 300-an, 333. Ya, pas. Ya. Kurang lebih segitu. Segitu ya, Pak. Ya. Bener ya, segitu Ya. 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 Kurang-kurangin main dengan orang namanya Cing Abdel Ahmad. Maksud saya, nah itu kenapa kekuatan supporter kayak kita bilang Itali lah, Itali 2006 itu guncangan kan di sepak bola, federasinya kacau Seberapa balap. guncangan? Karena masuk gitu. Iya, segitu. Guncangan ya, Guncangan, Nah, tapi timnas ini dengan dukungan supporternya dan pelatihnya yang sangat kuat sekali Marcelo Ya. Lippi saat itu bisa memisahkan antara federasi dan tim ini. Dan timnas. Sehingga federasi mau tidak mau ikut apa mau tim ini. Ya. Bukan tim yang ikut apa mau federasi Betul. gitu. Sehingga bisa bawa Italia juara dunia. Nah, Ya. timnas sekarang menurut saya seperti itu. Sudah mendapatkan kriteria pelatih yang Betul. seperti Tinggal itu. kita bagaimana bisa kuat juga teriakannya pada kasus-kasus yang lain. Betul. Pada pembinaannya kita bersatu juga untuk teriak, ini jangka pendeknya udah nih, naturalisasi. Jangka panjangnya mana? Ya. Jangka Pembinaan menengahnya dulu. Liga untuk usia muda gimana? Ya. Dari bawah nggak apa-apa, Oke. nanti hasilnya 10 tahun lagi nggak apa-apa Iya, deh. nggak apa-apa. Yang penting kita Cuman- tahu 10 tahun lagi hasilnya bagus. Apa iya di plus 26 ada yang mau ngurusin kayak begitu, dia yang mupuk yang panen orang lain? Itu dia. Kan nggak mau, kan rata-rata pengen Tenang, Pak. di era kepemimpinan saya harus saya dong Enggak. spotlightnya. Tenang Pak, pemilu masih lama. Kan udah habis nih pemilu. Masih Masih panjang. bisa lah ya. Masih bisa. Masih bisa. Masih Kan 5 tahun. Ada kadang-kadang pola pikir seperti itu. Masih 5 tahun. Ini kan saya yang Iya. ngurus, saya yang capek, saya yang begadang, saya yang pulang Nah. pergi ke Qatar, saya yang pulang pergi di bandara. Makanya Tapi itu. masa orang lain yang lihat, oh timnasnya bagus nih, ibu ini saya. Saya pernah punya statement seperti ini. Untuk semua ketua federasi, ketua umum federasi, perbaikin saja sepak bola Indonesia, bikin yang bagus, timnasnya bagus, liganya bagus, kelompok usianya bagus, percayalah. Dengan sendirinya kami pasti bakal mendukung tanpa ada embel apapun. Iya. Jadi kalau Jadi memang di dia, Wall of Fame walaupun itu- ada niatan lain ya di luar dia ngurus sepak bola, kami tidak peduli selama sepak bolanya bagus. Kau Ya, muncul kami pasti kami support dia. Dia Kau support sudah. saya nggak 2027 saya calon lagi nih. Enggak. Calon apa nih kalau boleh tahu? Yang kayak kemarin kan. Ketum. Enggak mau saya.
Udah terlalu melebar topik bicara. Ini kita masuk ke Saya kan pertanyaan. tanya dukungan dia. Iya. Kan nggak kepilih kamu pada akhirnya. Saya pas mengincar suara 0, tapi tuntutan saya ada di baju-baju. keren. Boleh. Kau dukung nggak? Dukung. Oke. Mas bisa tolong fokus nggak? Ya. Jangan ada agenda dalam agenda. Loh, Siap. itu agenda sudah lama, Pak. Itu agenda terselubung. Iya, Yang makanya. orang banyak nggak tahu. Ya, makanya ini biar semua orang tahu. Biar semua orang tahu. Terakhir ini ya. Ya. Level timnas kita ini berarti kan sudah bisa Asia lah berarti sebenarnya. Kita belum tahu. Karena Maksudnya begini. Di pertandingan grup segala macam kita udah bisa menunjukkan taring di beberapa tapi pertandingan. kan kita nggak tahu negara lain juga berkembang. Oke, nah yang jadi pertanyaan, apakah masih perlu kita ikut turnamen yang tidak ada dalam kalender resminya FIFA? Kalau Semisal AFF, AFF. ya kalau itu boleh aja sebagai kesempatan untuk pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda yang berbakat itu aja dimainkan. Karena kita sebenarnya tidak butuh mengejar juara di wilayah sendiri. Biarkan kita berprestasi di sebuah benua yang lebih besar. Biarkan jadi kesempatan. Misalnya AFF itu udah kasih aja. Berarti kelompok kalau yang usia. ini misalkan ada timnasnya U19. Nah, ini timnas U19 reserve yang ikut di Piala Iya, AFF. karena inilah dia bentukannya. Bahkan dari kecil orang-orang tua melakukan segala cara mencuri umur untuk memenangkan sebuah trofi. Iya. Udahlah nyuri umur nggak juara lagi. Iya. Itu. Makanya karena permintaannya targetnya juara. Oke, tidak oke. tidak targetnya bukan prestasi. Oke. Targetnya sebuah trofi. Iya. Oke. Kalau kita targetnya prestasi, baik itu. Oke. Kalau ini saya punya analisis yang lebih luas Mana, ya. Oke, tapi boleh dipersingkat ya. Nggak bisa. Mana? Bisa. Tengok seberapa dulu? Sini nih. Nggak luas-luas kali. Sekali kalau segitu. Iya. Enggak, gini. Sepak bola itu kan luas banget cakupannya ya. Apalagi di Indonesia yang negaranya Di mana aja? luas. Semana aja. Baduy ya juga. Semua sepak bola itu create by Fak. the stolen Stolen. create by the Stolen. Create Create by the poor. Stolen by the rich. Oke. ya. Apa? Oh, Jelasin masih. cakupan itu. Ya tidak, begini. Soal sepak bola kita ada di mana, level mana ya? Sepak bola plus 26. Sepak bola plus 26 ada level mana? Kita nggak Harus bisa di-remind, kita nggak bisa berpikir atau berkaca pada 5 tahun terakhir, atau Iya. 10 tahun terakhir. Dari awal Indonesia plus 26 itu di mana sih? Ya. Iya kan? Di sini. Nah, menurut saya dari awal itu Indonesia bisa menang Plus 26. satu kali, Plus plus 26 bisa menang satu kali di Piala Asia. Itu kan selalu tuh. Bahkan hampir lolos di 2007. Kalau kuku-kuku cabut pelanggaran HAM nggak sih? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak. Pelanggaran kuku aja. Kalau dijepit di meja jempol kakinya boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh, boleh aku teriak. Ini sepak bola. Oke, ini sepak bola. Oke. Jadi kita harus berkaca. Kita tuh selalu menang di level Asia satu kali, tidak lolos grup. Terus kemudian di 2007 hampir lolos tuh. Ya. Tapi sayang gol-gol menit terakhir Arab Saudi mesernakan lah kita lolos ke Piala Asia. Sekarang kita hampir lolos. Gol Dengan heading kalau nggak salah itu terakhir. Iya, yang Ismet Sofyan pelanggaran terus set bola crossing tak gol. Bukan Arab, kayaknya Korea tuh. Enggak, Arab pertandingan kedua. Arab pertandingan Kalau itu kita kedua. draw pun kita lolos Iya. kan. Di Korea kita kalah tendangan dari jauh, Marcus kehalang tuh bola apa deflect ya. Iya. Nah, jadi dari awal level kita itu adalah Level mana? Itu tadi Mas nyeritain negara tetangga soalnya. level plus 26. Nah, Itu adalah memang Asia. Oke. Dari awal ya. Dari awal. Memang kita dipandang lah di Asia gitu. Bahkan kita di atas negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Thailand ya. Lalu kemudian kan masuk di era ke-8. Kamboja, Brunei, Iya, Brunei. Myanmar. Nggak usah dihitung lagi itu. Papua Timor Nggak Leste. usah. Laos. Burma. Iya. Burma. Iya, negara Vietnam sekarang apa ininya, ibu kotanya? Udah ganti. Hanoi. Bukan. Jadi Thailand udah ganti ibu kota. Thailand yang udah ganti. Thailand yang ganti. Bukan Bangkok lagi. Apa namanya? Adalah itu. Susah. Perhatian jejah itu. Nah, jadi ketika kita masuk di era ke-8, mindset kita ikut berubah. Bahwa level kita Asia Tenggara. Iya kan? Ya. Fokus kita AFF Belum, aja SEA belum Games. berarti belum BH, masih mindset. Mindset ya, mindset kita. Masih SMP. Masih SMP. Iya. Itu mindset. Mini set. Mini set. Kalau mangset itu yang dibuat tato-tato kok. Oh iya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ke sana nggak ada. Nggak ada. Produknya nggak nyampe. Produknya Rumbai. Di Pekanbaru tuh. Iya. Betul. Ya, Rumbai. Pak,
matiin deh. Makanya, Cepat dia ini. Ya, cepat. Ya, silakan. Nah, terus kemudian berubahlah mindset kita. Oh, AFF kita runner up apa gitu. Asia bentar dulu deh. AFF dulu. Kita kalah-kalah nih di AFF, belum pernah juara, runner up terus. Udah, akhirnya masuk ke era kegelapan lagi. Dualisme, pembekuan 2 kali. Dualisme. Makin tenggelam tuh. Dualisme. Nah, dualisme. Agak susah. Dualisme. Agak ngelawan. Rahangnya agak ngelawan. Dualisme. Kalau dualisme? Dualisme. Enak. Dualisme? Enak. Dualisme. Betul. Ketahan. Dualisme. Ketahan. Nah, akhirnya kita ada di pakem yang itu. Ya. Di era kegelapan kita belum keluar nih sampai muncul era Luis era Milla. baru. Ya dari Luis Milla mulai Dari kelihatan Luis tapi Milla, level tuh. main kita masih incar Asia Ya. Tenggara dan lain sebagainya. Sampai sekarang kita mulai beranjak ke yang sebelum era kegelapan. Iya. Kita kembali lah. Kembali, kalau target kita adalah Asia. Betul Iya. lah. Nah, AFF itu mau diukur seperti apa? Silakan aja gitu. Tapi jangan lupakan bahwa target tertinggi kita ya ada di sini. Asia. Kita udah ciptain sejarah banyak nih. Menjadi macan Asia. Betul. Kita lolos lagi ke Piala Asia tanpa ikut kualifikasi kalau menang lawan Filipina besok ya di grup Piala Dunia. Iya. Kualifikasi. Nah itu kita bisa lolos tuh. Terus kita masuk Piala Asia U23 sejarah juga. Kita lolos dari grupnya Piala Asia sejarah juga. Artinya sejarah-sejarah itu Semifinal sejarah juga. semifinal Piala Asia U23 ya debutan aja udah sejarah apalagi semifinal kan. Betul. Nah, itu semua udah ada di sini nih. Tergantung kita mau bawa kemana. Nah, ini bagusnya adalah naturalisasi atau tim yang dibentuk STY dan potong generasi yang tidak dikontrol, yang tidak XYZ. dikontrol XYZ ini, yang tidak dikontrol siapapun ini ya, tim sesuka hati dia ini memang dipersiapkan untuk 10 tahun ke Iya, depan. betul. Tumpah. Jangan. Tadi kan 2. Dari tim tumpah. Tadi kan 2. Taruh dulu ya. Iya. Taruh dulu, Iya. taruh dulu. Nah, baru lanjut ngomong lagi. Nah, tim ini adalah tim yang masa depannya panjang. Oke. Ya. Rata-rata usianya 22 tahun. Ya, oke. Kita di bakal senior jadi ya. di senior kemarin Piala Asia Paling kita muda. adalah tim paling muda dengan Iya, rata rata-rata usia usia 22. 22, 22 berapa atau tahun. 23 Oke, gitulah. Intinya oke. intinya salah satu Langsung tim kepada paling muda. intinya aja, Mas. Iya, intinya adalah Durasi udah nih ya. jauh nih. Udah nih ya, sudah dibentuk untuk 10 tahun ke depan. Oke. Nah, 10 tahun ke depan harus tumbuhkan pemain-pemain yang baru. Ketika ini off bisa diganti yang lain. Iya. Nah, itu dari pembinaan. Ini Iya. runut nih. Oke. Saya bikin runut. Itu dari pembinaan yang bersandar kepada 10 tahun yang akan datang. Ya, ya. Gak apa-apa. Besok-besok liga kita buruk dulu 2 tahun, tapi kita tahu di 10 tahun ke depan. Buruknya ini emang berkorban untuk supaya bagus ke depannya. Betul, betul. Paling tidak yang saya apresiasi dari federasi atau PT LIB tahun ini jadwal mulai bagus. Iya. Walaupun kemarin sempat di Sempat stop, ribut. supporter ngamuk. Iya. Karena nggak bisa beli tiket. Dibuka apa. lagi. Bukan. Mau Piala Asia Mau Piala Asia U23 di stop. tiba-tiba di stop liganya. Padahal di negara lain nggak ada gitu. Iya, iya. Ya, terserah ini. Akhirnya supporter ngamuk, federasi kalap. Dilanjutkan. Nah itu. Sekuat ini, sebersatu ini, supporter Indonesia bisa mengontrol federasi, maka saya yakin Plus 26. semua, iya, orang bilang federasi kok. Plus 26. Plus 26, supporter dan semua stakeholder sepak bola bersatu, maka kita bisa berjaya bahkan 10 tahun akan datang, ya level kita bahkan masih di tempat yang ini. Amin, amin. Oke, terima kasih. Mungkin ada statement mungkin untuk timnas, untuk federasi, bahkan untuk supporter ada closing statement. Kalau dari saya, Ya. sepak bola kita saat ini sedang berproses. Mari sama-sama kita bersatu Amin. menjadi lebih kuat. Mau dari federasi, pelatih, supporter, semua Oke. pecinta sepak bola, kita juga harus ngelawan orang-orang yang hanya Mengambil keuntungan. bukan mengambil keuntungan, yang hanya suka timnas Indonesia ketika menang, Ya, tapi tidak terima ketika kalah. Kita harus sama-sama bersatu juga untuk melawan orang-orang seperti itu. Kalian tidak tahu bagaimana sulitnya dari dulu menikmati timnas Indonesia yang levelnya jelek sekali. Kenapa ketika sudah bagus, kalian malah muncul dengan statement-statement yang mainnya jelek sekali, padahal kita harusnya kayak begitu. Padahal Kita- sudah ada progres sudah sebenarnya. bro, kita harus bersatu untuk tetap menjaga kekompakan sepak bola kita. Oke, kalau dari Kalau Bung saya- MMT? Bung siapa? MMT? Mamat. Oh, MMT ya. Matematika. Kalau dari saya ya tim ini tim yang masih berproses dan panjang sekali, masih Iya. panjang, masih rata-rata usia mainnya bisa 10 8 sampai 15 tahun ke depan. Ya, 8-10 tahun masih bisa Iya, mereka main. jangan dirusak seperti kita merusak pemain-pemain terdahulu ya. Banyak pemain yang masih ada di level top ternyata udah nggak punya klub karena mainnya udah jelek, udah di level Iya, jenuh. iya, iya. Kita merusak pemain di Indonesia yang terlalu banyak dan federasi
fokus kepada pembinaan karena kita tidak mau lagi ada di era kegelapan sepak bola Indonesia. Fokus di pembinaan, kita terus support kalau memang program-programnya bagus ya. Dan jangan mau dirusakin dari dalam. Harus ada kontrol dari luar dan juga dari dalam ya. Siapapun di dalam yang punya visi yang bagus harus ditahan tuh. Ya kalau bisa tidak perlu kontrol dari luar kalau bisa. Betul. Karena kontrol seharusnya yang mengontrol yang dari dalam nih. Iya, gitu. tapi kan kita belum bisa berharap banyak. Iya. Sama Jangan jadi pagar makan tanaman. Harusnya kamu yang jaga malah kamu yang rusak gitu. Satu lagi, silakan lebih transparan saja. Lebih betul di dalam tubuh federasi. Dan alhamdulillah ya di 4 tahun ini kita nggak mendengar kabar-kabar ada Exco ngapain aja. Ya. Karena semua ketutup, spotlight hanya boleh ke satu orang. Ke Timnas, ke satu orang doang. Ya nggak apa-apa. Yang ke pelatih kepala. Ke pelatih kepala. Iya. Maksudnya ke siapa emang? Nggak apa-apa juga kalau ke ketua federasi, nggak masalah juga gitu. Nggak ada yang ke arah sana ya? Nggak apa-apa juga. Boleh, Nggak ada masalah. Oke. Terima kasih para narasumber. Akhir kata saya ingin berkata kepada para warga-warga Plus 26, kalian itu memuja sesuatu jangan terlalu berlebihan. Karena yang membuat kecewa itu adalah harapan. Sesuaikan dengan kenyataan kalian. Ketika kecewa dan hasilnya nggak sesuai dengan harapan, ikhlaskan agar tidak melahirkan cacian atau hinaan atau dendam yang berlebihan. Keren. Ditulis ya Pak? Itu Pak? Yang tadi tuh. Dari sini. Wih, luar biasa. Sini dicurahkan melalui tulisan. Ketika syuting saya baca. Bapak butuh kemalian layarnya juga nggak? Enggak usah. Ini udah. Tapi kan oke secara pembawaan oke kan? Oke dong. Kalau begitu terima kasih. Terima kasih juga MMT. Bung MMT. Mudah-mudahan kita nextnya tidak bertemu lagi. Karena kenapa? Karena Timnas Plus 26 sudah semakin baik. Amin. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Kita perlu edukasi gitu. Politik bisa nih. Kita bahas politik plus 26. Oke, nanti saya akan undang. Politik sepak bola. Enggak. Nggak usah. Politik dalam negeri Plus 26. Oke, bisa. Ya. Lawan siapa? Lawan siapa? Lawan teman sekampung Anda. Siapa tuh? Ali Mohtar Ngabalin. Itu sekampung juga. Udah selesai. Udah makin kemana-mana. Udah makin Kan kemana-mana. saya tanya Pak. Warga-warga Plus 26, terima kasih telah menyaksikan debat yang tidak terlalu penting ini. Tapi siapa tahu ini bisa menimbulkan insight-insight baru. Menurut dia sepak bola Indonesia nggak penting. Plus 26. Nggak penting. Enggak, menurut dia sepak bola Indonesia nggak penting. Yang penting sepak bola Plus 26. Karena sepak bola Indonesia udah bagus. Udah bagus. Plus 26 yang harus kita harus dibenahi. Ya, Sampai jumpa lagi di divisi solusi yang akan datang.